Shalom, senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan tema dibenarkan oleh iman. Saudara, kita semua tahu bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan Allah tidak dapat menerima manusia yang berdosa karena Dia suci. Dia tidak dapat menoleransi atau membiarkan dosa. Jika Allah menerima manusia yang berdosa, maka berarti Allah bertoleransi dengan dosa dan tidak dapat disebut sebagai Allah yang kudus. Tetapi Allah mengasihi manusia. Sebab itu satu-satunya cara adalah kita harus dibenarkan oleh Allah. Bagaimana kita dapat dibenarkan oleh Allah? Roma 4 ayat 4 dan 5 dikatakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, maka imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Maksud ayat ini adalah, kalau kita bekerja lalu kita mendapat upah atau gaji, maka itu sudah sepantasnya memang hak kita. Tapi kalau kita yang berdosa ini percaya kepada Allah tanpa berbuat apa-apa, maka iman kita itu disebut sebagai kebenaran. Jadi jelaslah saudara bahwa kita yang berdosa ini dibenarkan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah membenarkan kita dan kita tidak lagi dianggap sebagai orang berdosa itu karena dua hal. Yang pertama, kesempurnaan Kristus dalam mentaati hukum-hukum Allah itu ditransfer kepada kita yang percaya atau yang sudah ada di dalam Kristus. Kedua, Allah menerima pemberian Yesus, korban Yesus di salib itu sebagai korban tebusan dosa manusia. Allah itu kudus, Dia adil, dan Dia tidak dapat kompromi dengan dosa. Dia harus menghukum dosa. Yesus Kristus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa karena kita, supaya kita dibenarkan di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Itu terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Inilah anugerah terbesar yang kita terima. Kita yang berdosa ini, kita boleh dibenarkan hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudaraku, kalau kita lihat apakah hubungannya sekarang antara Injil dengan dibenarkan oleh iman? Di dalam Injil terlihat nyata kebenaran Allah. Roma 1 ayat 17. Di dalam Injil memberitahu kita bahwa melalui korban Yesus, melalui kehidupan Yesus yang sempurna, Kristus menerima dosa kita dan kita menerima kebenarannya. Kristus menerima kutukan kita dan kita menerima berkat-Nya. Kristus menerima konsekuensi pelanggaran kita terhadap hukum Allah dan kita menerima pahala ketaatannya terhadap hukum Allah. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari saudara, saat kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus, tidak otomatis kita jadi orang benar dan orang kudus. Kita masih tetap rentan terhadap serangan iblis, terhadap dunia, terhadap kedagingan kita sendiri. Jadi kita masih bisa berdosa lagi. Sebab itu, selama masih dalam tubuh daging kita ini, kita masih bisa berdosa lagi. Tetapi kita lihat, sekalipun kita tidak mungkin lepas dari dosa, tapi sekarang kita dimampukan untuk kita berjuang melawan dosa. Kalau dulu sebelum kita beriman kepada Kristus, maka dosa itu jadi kesukaan kita. Tetapi setelah kita beriman kepada Kristus, kita tidak lagi tertarik kepada dosa. Dosa itu kehilangan daya tariknya, karena sekarang hati kita lebih tertarik untuk menyenangkan Kristus. Sebab itu saudaraku, mari kita semua yang sudah dibenarkan oleh Kristus, kita yang sudah karena iman kita dibenarkan, kita mau menghargai korban Yesus di kayu salib.
yang sudah menebus dosa kita dengan terus kita berjuang melawan dosa, mematikan daging kita ini, dan terus kita boleh menyenangkan Tuhan Yesus. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.